Halo, ini suara jiwa saya ingin bercerita tentang hakikat Nur Muhammad dalam diri kita, cahaya Nabi Muhammad yang mengalir dalam dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik kisah yang tampak biasa, tersembunyi rahasia yang mampu mengguncang keyakinan dan membuka tabir masa lalu yang tak pernah terungkap. Setiap langkah membawa ancaman, setiap bisikan menyimpan petunjuk, dan keputusan terakhir akan menentukan apakah kebenaran menyelamatkan atau justru menghancurkan semuanya tanpa ampun bagi mereka yang terjebak di dalam bayangannya. Sejak sebelum langit dibentangkan dan bumi dipadatkan, sebelum bintang-bintang menyala dan waktu mulai berputar, para ulama tasawuf menggambarkan adanya satu rahasia agung yang menjadi awal dari segala keberadaan. Rahasia itu dikenal sebagai Nur Muhammad, cahaya suci yang diyakini sebagai makhluk pertama yang diciptakan Allah. Dalam banyak riwayat spiritual, Nur Muhammad bukan sekadar cahaya biasa, melainkan simbol kemuliaan, kesempurnaan, dan asal mula seluruh kehidupan. Para ahli tasawuf memandang cahaya ini sebagai manifestasi awal dari rahmat Allah kepada seluruh alam semesta, sebuah cahaya yang membawa pesan ilahi tentang tujuan penciptaan makhluk. Dalam pandangan sebagian ulama sufi klasik, seperti yang banyak dijelaskan dalam literatur tasawuf, Nur Muhammad dipahami sebagai hakikat spiritual Rasulullah sebelum beliau lahir ke dunia sebagai manusia. Cahaya ini diyakini telah ada jauh sebelum penciptaan malaikat, langit, bumi, dan seluruh makhluk lainnya. Mereka memandang Nur Muhammad sebagai pusat pancaran keberkahan yang menjadi sebab terciptanya alam semesta. Konsep ini menekankan bahwa kehadiran Rasulullah bukan hanya sebagai nabi terakhir, tetapi juga sebagai rahmat yang telah dirancang sejak awal penciptaan. Banyak tokoh tasawuf menggambarkan Nur Muhammad sebagai cahaya yang memancar, kemudian memecah menjadi berbagai unsur kehidupan yang mengisi alam semesta. Dalam perspektif spiritual, cahaya tersebut dianggap sebagai sumber energi ilahi yang menuntun makhluk menuju pengenalan kepada Sang Pencipta. Melalui gambaran simbolik ini, para sufi berusaha menjelaskan bahwa seluruh makhluk memiliki keterhubungan spiritual yang berasal dari satu sumber cahaya yang sama. Hal ini menggambarkan betapa eratnya hubungan antara makhluk dengan rahmat Allah yang diwujudkan melalui cahaya kenabian. Namun, konsep Nur Muhammad juga sering dipahami sebagai simbol keagungan akhlak dan kesempurnaan spiritual Rasulullah. Para ulama menjelaskan bahwa cahaya ini mencerminkan sifat-sifat mulia seperti kasih sayang, kejujuran, kebijaksanaan, dan kelembutan hati. Dalam sudut pandang ini, Nur Muhammad tidak hanya dipahami sebagai asal penciptaan secara metafisik, tetapi juga sebagai teladan moral bagi umat manusia. Cahaya tersebut menjadi gambaran bahwa manusia diciptakan dengan potensi untuk meneladani sifat-sifat luhur yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebagian ulama juga menekankan bahwa pemahaman tentang Nur Muhammad bukan untuk disalahartikan sebagai bentuk pengkultusan, melainkan sebagai cara untuk memahami kedudukan Rasulullah dalam rencana besar penciptaan. Konsep ini dipahami secara spiritual dan simbolis dalam tradisi tasawuf, yang bertujuan memperkuat kecintaan umat kepada Nabi Muhammad serta meningkatkan kesadaran akan rahmat Allah yang meliputi seluruh alam. Dengan memahami makna cahaya tersebut, manusia diajak untuk merenungkan asal-usul keberadaannya dan tujuan hidup yang lebih mendalam. Pada akhirnya, pembahasan tentang Nur Muhammad membuka ruang perenungan tentang betapa luasnya rahasia penciptaan yang belum sepenuhnya mampu dipahami oleh akal manusia. Konsep ini menghadirkan kesadaran bahwa kehidupan tidak hanya berakar pada unsur fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta. Melalui refleksi terhadap cahaya Nur Muhammad, manusia diajak menyadari bahwa keberadaannya merupakan bagian dari pancaran rahmat ilahi yang mengalir sejak awal penciptaan, sekaligus menjadi pengingat bahwa perjalanan hidup sejatinya adalah upaya kembali mendekat kepada sumber cahaya tersebut. Setelah para pencari makna memahami bahwa Nur Muhammad dipandang sebagai cahaya pertama dalam rahasia penciptaan, perjalanan pemahaman spiritual kemudian bergerak menuju pertanyaan yang lebih luas. Bagaimana cahaya tersebut berhubungan dengan terciptanya alam semesta? Dalam pandangan tasawuf, alam semesta tidak hadir secara kebetulan, melainkan terbentuk melalui proses kehendak ilahi yang penuh hikmah. Nur Muhammad digambarkan sebagai titik awal pancaran rahmat yang menembus dimensi ketiadaan, lalu menjadi sebab hadirnya ruang, waktu, serta kehidupan. Dari sinilah para ulama sufi mencoba mengajak manusia merenungkan bahwa seluruh keberadaan memiliki hubungan spiritual yang dalam dengan cahaya kenabian. Beberapa literatur tasawuf menjelaskan bahwa ketika Allah menciptakan Nur Muhammad, cahaya tersebut menjadi perantara bagi terciptanya makhluk-makhluk lain. Gambaran ini sering dijelaskan melalui bahasa simbolik yang menunjukkan bahwa segala unsur kehidupan berasal dari satu sumber kemuliaan.
Para sufi tidak memaknai hal ini sebagai proses fisik seperti penciptaan materi, melainkan sebagai isyarat bahwa rahmat Allah mengalir melalui cahaya kenabian, sehingga seluruh makhluk memiliki tujuan untuk mengenal dan mendekat kepada Sang Pencipta. Dalam refleksi spiritual, alam semesta dipandang sebagai cermin yang memantulkan cahaya ilahi. Gunung, lautan, langit yang luas, serta kehidupan manusia diyakini menyimpan tanda-tanda kebesaran Allah yang bersumber dari rahmat-Nya. Nur Muhammad digambarkan sebagai cahaya yang membawa pesan kesempurnaan ciptaan, di mana setiap makhluk memiliki peran dalam menjaga keseimbangan alam. Pemahaman ini mengajak manusia untuk melihat dunia bukan sekadar tempat hidup, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran spiritual. Para tokoh sufi sering menggambarkan alam semesta sebagai taman besar yang tumbuh dari benih cahaya kenabian. Dalam taman tersebut, manusia dianggap sebagai makhluk yang memiliki kemampuan untuk memahami makna terdalam penciptaan. Ketika manusia menyadari asal-usul spiritualnya, ia akan melihat bahwa hidup bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan dunia, tetapi juga tentang menjalankan amanah sebagai penjaga keseimbangan dan pembawa kebaikan bagi makhluk lain. Lebih jauh, konsep ini mengajarkan bahwa kehidupan seluruh makhluk saling terhubung dalam jaringan rahmat yang sama. Dalam pandangan tasawuf, tidak ada makhluk yang diciptakan tanpa tujuan. Bahkan hal-hal kecil yang sering dianggap sepele diyakini memiliki peran dalam harmoni alam. Pemahaman ini mendorong manusia untuk memandang kehidupan dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab, karena setiap tindakan manusia diyakini dapat mempengaruhi keseimbangan spiritual di sekitarnya. Sebagian ulama menafsirkan Nur Muhammad sebagai simbol kesempurnaan akhlak yang menjadi fondasi kehidupan alam semesta. Rasulullah dipandang sebagai teladan utama dalam menunjukkan bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan sesama makhluk. Melalui keteladanan tersebut, manusia diajarkan bahwa kehidupan yang selaras dengan nilai kasih sayang, kejujuran, dan keadilan merupakan cara untuk menjaga pancaran rahmat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perjalanan spiritual, para sufi sering mengingatkan bahwa manusia tidak hanya hidup dalam dimensi fisik, tetapi juga berada dalam perjalanan kembali menuju sumber cahaya ilahi. Alam semesta dipandang sebagai tempat ujian sekaligus tempat pembelajaran untuk memahami makna keberadaan. Ketika manusia mampu melihat kehidupan sebagai bagian dari pancaran Nur Muhammad, ia akan merasakan bahwa setiap pengalaman hidup memiliki nilai spiritual yang mendalam. Kisah-kisah para pencari makrifat sering menggambarkan bagaimana seseorang yang memahami hakikat cahaya kenabian akan merasakan kedamaian dalam menjalani kehidupan. Mereka melihat alam sebagai sahabat yang mengingatkan manusia kepada kebesaran Allah. Dari hembusan angin hingga gemuruh ombak, semua dipandang sebagai tanda yang mengajak manusia untuk merenung dan memperkuat hubungan spiritual dengan Sang Pencipta. Konsep Nur Muhammad sebagai sumber kehidupan juga menanamkan kesadaran bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral terhadap alam dan sesama makhluk. Ketika manusia melupakan nilai spiritual, keseimbangan kehidupan dapat terganggu. Oleh karena itu, para ulama tasawuf mengajarkan bahwa menjaga hubungan baik dengan sesama makhluk merupakan bagian dari menjaga pancaran cahaya rahmat dalam kehidupan. Pada akhirnya, pemahaman tentang Nur Muhammad sebagai sumber kehidupan alam semesta membawa manusia pada kesadaran bahwa keberadaan bukan sekadar perjalanan lahiriah, melainkan perjalanan batin menuju pengenalan kepada Allah. Cahaya kenabian dipandang sebagai pengingat bahwa setiap makhluk diciptakan dengan tujuan mulia. Ketika manusia mampu memahami keterhubungan ini, ia akan melihat kehidupan sebagai anugerah besar yang harus dijalani dengan kesadaran, cinta, dan pengabdian kepada Sang Pencipta. Jika pada pembahasan sebelumnya alam semesta dipahami sebagai pantulan rahmat yang bersumber dari Nur Muhammad, maka pembahasan selanjutnya mengajak manusia menoleh lebih dalam ke dalam dirinya sendiri. Dalam tradisi tasawuf, manusia tidak hanya dipandang sebagai makhluk biologis yang terbentuk dari unsur tanah, air, dan ruh, tetapi juga sebagai makhluk yang membawa jejak cahaya spiritual. Para ulama sufi sering menggambarkan bahwa dalam diri manusia tersimpan potensi cahaya yang berasal dari teladan kenabian, sebuah potensi yang menjadikan manusia memiliki kemampuan untuk mengenal Tuhan dan menebarkan kebaikan di bumi. Penciptaan manusia dalam perspektif spiritual dipandang sebagai peristiwa agung yang menggabungkan unsur jasmani dan ruhani. Jasmani manusia berasal dari unsur bumi, sedangkan ruh manusia diyakini membawa percikan rahmat ilahi. Dalam gambaran tasawuf, percikan rahmat tersebut sering dihubungkan secara simbolik dengan cahaya kenabian yang menjadi sumber kesempurnaan akhlak. Oleh karena itu,
Manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk memantulkan nilai-nilai luhur yang dicontohkan oleh Rasulullah. Para tokoh sufi menjelaskan bahwa jejak cahaya kenabian dalam diri manusia tidak selalu tampak secara kasat mata. Cahaya tersebut lebih sering hadir dalam bentuk kecenderungan hati terhadap kebaikan, rasa kasih sayang terhadap sesama, serta dorongan untuk mencari kebenaran. Ketika manusia merasakan kegelisahan saat melakukan kesalahan atau merasakan ketenangan saat berbuat baik, para sufi menafsirkan hal itu sebagai tanda bahwa cahaya spiritual dalam diri manusia sedang berbicara. Dalam perjalanan hidup, manusia seringkali dihadapkan pada berbagai ujian yang dapat memperkuat atau justru menutupi cahaya tersebut. Lingkungan, pengalaman hidup, serta pilihan-pilihan yang diambil manusia diyakini mempengaruhi kejernihan hati. Para ulama tasawuf menggambarkan hati manusia seperti cermin yang dapat memantulkan cahaya ilahi. Ketika cermin itu bersih, manusia akan lebih mudah merasakan kehadiran nilai-nilai spiritual dalam kehidupannya. Namun ketika cermin itu tertutup oleh sifat negatif, pantulan cahaya tersebut menjadi redup. Sebagian ulama juga mengajarkan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kedudukan istimewa karena mampu meneladani sifat-sifat mulia Rasulullah. Jejak cahaya kenabian diyakini memberi manusia kemampuan untuk mencintai kebenaran, menolong sesama, serta menjaga keadilan. Dalam pandangan ini, keberadaan manusia di dunia tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga untuk menjadi perantara kebaikan bagi lingkungan sekitarnya. Dalam kisah-kisah spiritual para sufi, sering diceritakan tentang perjalanan seseorang yang menemukan kembali cahaya dalam dirinya setelah melewati berbagai kesulitan hidup. Kesulitan tersebut dipandang sebagai proses penyucian batin yang membantu manusia memahami hakikat dirinya. Ketika seseorang mampu melihat ujian hidup sebagai jalan menuju kedewasaan spiritual, ia diyakini sedang mendekati kesadaran tentang jejak cahaya kenabian yang ada dalam dirinya. Konsep ini juga menekankan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang sama untuk merasakan kedekatan dengan Allah. Tidak ada manusia yang diciptakan tanpa peluang untuk memperbaiki diri. Para sufi sering menegaskan bahwa cahaya spiritual tidak memandang status sosial, kekayaan, atau latar belakang seseorang. Cahaya tersebut diyakini dapat bersinar dalam hati siapapun yang berusaha membersihkan dirinya dan mendekatkan diri kepada nilai-nilai kebaikan. Dalam refleksi kehidupan sehari-hari, jejak cahaya kenabian sering terlihat dalam tindakan sederhana yang dilakukan manusia. Senyuman tulus, kepedulian terhadap sesama, serta keinginan untuk membantu orang lain dianggap sebagai pancaran kecil dari cahaya spiritual tersebut. Meskipun terlihat sederhana, tindakan-tindakan ini diyakini memiliki dampak besar dalam menciptakan harmoni kehidupan. Para ulama tasawuf juga mengingatkan bahwa manusia sering lupa akan potensi cahaya dalam dirinya karena terlalu fokus pada kehidupan duniawi. Kesibukan, ambisi, serta keinginan material dapat membuat manusia menjauh dari kesadaran spiritual. Oleh karena itu, perjalanan hidup manusia dipandang sebagai proses untuk kembali mengenali hakikat dirinya, yaitu sebagai makhluk yang membawa amanah cahaya kebaikan. Pada akhirnya, pemahaman tentang jejak cahaya Nabi dalam penciptaan manusia mengajak setiap individu untuk melihat dirinya sebagai bagian dari rencana besar penciptaan. Manusia tidak hanya diciptakan untuk hidup dan mati, tetapi untuk menjalani perjalanan spiritual yang membawa dirinya menuju pengenalan kepada Allah. Ketika manusia mampu mengenali dan menjaga cahaya dalam dirinya, ia tidak hanya menemukan makna hidup, tetapi juga menjadi bagian dari pancaran rahmat yang menghidupkan dunia di sekitarnya. Setelah memahami bahwa manusia membawa jejak cahaya spiritual dalam penciptaannya, perjalanan berikutnya adalah bagaimana mengenali keberadaan cahaya tersebut di dalam hati. Dalam pandangan tasawuf, hati bukan sekadar organ fisik, melainkan pusat kesadaran ruhani yang menentukan arah kehidupan manusia. Para ulama sufi sering menggambarkan hati sebagai ruang sunyi tempat manusia berjumpa dengan suara kebenaran. Di dalam ruang inilah diyakini tersimpan percikan cahaya Nur Muhammad yang menjadi kompas batin dalam membimbing manusia menuju kebaikan. Cahaya spiritual dalam hati seringkali hadir dalam bentuk rasa yang sulit dijelaskan oleh logika semata. Ia muncul sebagai ketenangan saat seseorang mendekat kepada kebaikan dan muncul sebagai kegelisahan ketika seseorang menjauh dari nilai kebenaran. Para tokoh tasawuf menafsirkan perasaan tersebut sebagai bahasa halus dari hati yang masih terhubung dengan cahaya kenabian. Ketika hati merasakan kelembutan terhadap sesama makhluk, hal itu diyakini sebagai tanda bahwa cahaya spiritual masih hidup dalam diri manusia. Dalam perjalanan kehidupan, manusia sering melewati berbagai peristiwa yang membuka kesadaran batinnya.
Ada kalanya seseorang merasakan dorongan kuat untuk berubah menjadi lebih baik setelah mengalami kesulitan atau kehilangan. Dalam pandangan Sufi, momen-momen seperti itu dianggap sebagai panggilan dari cahaya dalam hati yang mengajak manusia kembali kepada jalan kebaikan. Kesadaran tersebut sering muncul tanpa disadari, namun memiliki kekuatan besar dalam mengubah arah kehidupan seseorang. Para ulama tasawuf juga menggambarkan bahwa mengenali cahaya dalam hati membutuhkan kepekaan batin yang terus dilatih. Hati manusia sering dipenuhi oleh berbagai emosi, keinginan, dan ambisi yang dapat menutupi suara spiritual. Oleh karena itu, manusia diajak untuk meluangkan waktu merenung, mengingat kebesaran Allah, dan menilai kembali tujuan hidupnya. Melalui proses perenungan tersebut, manusia diyakini dapat merasakan kembali kehadiran cahaya yang menuntunnya menuju ketenangan batin. Tanda lain dari hadirnya cahaya Nur Muhammad dalam hati sering terlihat melalui perubahan sikap seseorang. Orang yang hatinya mulai diterangi cahaya spiritual biasanya menunjukkan kelembutan dalam berbicara, kesabaran dalam menghadapi ujian, serta keinginan untuk memperbaiki diri tanpa harus dipaksa. Perubahan ini sering terjadi secara perlahan, namun memberikan dampak besar dalam kehidupan seseorang maupun lingkungan sekitarnya. Dalam kisah para pencari makrifat, perjalanan mengenali cahaya hati sering digambarkan sebagai perjalanan panjang yang penuh tantangan. Mereka harus melewati fase keraguan, kegelisahan, dan pencarian makna hidup. Namun justru melalui proses tersebut, hati manusia menjadi lebih peka terhadap nilai spiritual. Para sufi meyakini bahwa perjalanan batin yang penuh perjuangan akan menghasilkan kesadaran yang lebih dalam tentang hakikat kehidupan. Kesadaran akan cahaya dalam hati juga mendorong manusia untuk lebih menghargai keberadaan sesama makhluk. Ketika seseorang merasakan bahwa dirinya membawa cahaya spiritual, ia akan melihat orang lain sebagai makhluk yang juga memiliki potensi kebaikan. Pandangan ini menumbuhkan rasa empati dan kasih sayang yang menjadi fondasi hubungan harmonis antar manusia. Dalam tasawuf, hubungan baik dengan sesama dianggap sebagai bagian dari menjaga cahaya dalam hati. Namun, para ulama mengingatkan bahwa cahaya spiritual dalam hati dapat meredup jika manusia terlalu larut dalam kesibukan duniawi. Keserakahan, kebencian, dan kesombongan diyakini dapat menutup kepekaan batin manusia. Oleh karena itu, menjaga kejernihan hati dipandang sebagai tugas yang harus dilakukan sepanjang hidup. Setiap manusia diingatkan untuk terus memperbaiki niat, memperbanyak kebaikan, dan menjaga hubungan spiritual dengan Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, mengenali cahaya dalam hati sering dimulai dari hal-hal sederhana, seperti bersyukur atas nikmat kecil, memaafkan kesalahan orang lain, dan berusaha menjaga kejujuran. Tindakan sederhana tersebut diyakini mampu memperkuat hubungan manusia dengan cahaya spiritual dalam dirinya. Para sufi mengajarkan bahwa perjalanan menuju kesadaran batin tidak selalu membutuhkan langkah besar, melainkan konsistensi dalam menjaga kebaikan kecil. Pada akhirnya, mengenali cahaya Nur Muhammad dalam hati merupakan perjalanan spiritual yang membawa manusia pada pemahaman tentang jati dirinya. Hati yang diterangi cahaya diyakini mampu menjadi sumber kedamaian, kebijaksanaan, dan kasih sayang bagi kehidupan. Ketika manusia berhasil menjaga cahaya tersebut, ia tidak hanya menemukan ketenangan batin, tetapi juga menjadi pribadi yang mampu menebarkan nilai kebaikan dalam setiap langkah kehidupannya. Setelah memahami bahwa hati manusia menyimpan potensi cahaya spiritual yang membimbing menuju kebaikan, perjalanan berikutnya membawa manusia pada kenyataan yang tidak selalu indah. Dalam pandangan tasawuf, cahaya dalam hati bukanlah sesuatu yang selalu bersinar terang. Ia dapat meredup bahkan tertutup oleh berbagai penghalang yang berasal dari dalam diri manusia sendiri. Para ulama sufi menyebut penghalang itu sebagai dominasi nafsu dan kelalaian, dua kekuatan yang sering membuat manusia menjauh dari kesadaran spiritualnya. Nafsu dalam ajaran tasawuf tidak selalu dipahami sebagai sesuatu yang sepenuhnya buruk, karena ia juga menjadi bagian dari naluri manusia untuk bertahan hidup. Namun ketika nafsu tidak dikendalikan, ia dapat berubah menjadi kekuatan yang menutup kejernihan hati. Keinginan berlebihan terhadap kekuasaan, harta, atau pengakuan sering membuat manusia melupakan tujuan hidup yang lebih dalam. Dalam kondisi tersebut, cahaya spiritual yang seharusnya membimbing manusia menjadi tertutup oleh kabut ambisi duniawi. Para tokoh tasawuf sering menggambarkan hati manusia seperti lentera yang memiliki cahaya di dalamnya. Nafsu yang tidak terkendali diibaratkan seperti asap tebal yang menutupi kaca lentera, sehingga cahaya di dalamnya tidak dapat memancar keluar.
Gambaran ini menjelaskan bahwa cahaya spiritual sebenarnya tidak pernah hilang, namun dapat tertutup oleh sifat-sifat negatif seperti kesombongan, iri hati, dan kebencian. Ketika sifat-sifat tersebut menguasai diri manusia, hati menjadi sulit merasakan ketenangan batin. Selain nafsu, kelalaian juga dipandang sebagai penghalang besar dalam perjalanan spiritual manusia. Kesibukan dunia sering membuat manusia lupa merenungkan tujuan hidupnya. Rutinitas yang padat, tekanan hidup, serta keinginan mengejar kesuksesan materi dapat membuat manusia menjauh dari kesadaran spiritual. Dalam kondisi tersebut, manusia sering merasa hidupnya kosong meskipun secara lahiriah terlihat berhasil. Para ulama tasawuf menilai kekosongan itu sebagai tanda bahwa hati mulai kehilangan hubungan dengan cahaya ilahi. Dalam kisah-kisah spiritual, banyak diceritakan tentang seseorang yang tersesat dalam gemerlap kehidupan dunia hingga melupakan nilai-nilai kebaikan. Mereka mungkin memiliki kekayaan, jabatan, atau popularitas, namun hatinya dipenuhi kegelisahan yang sulit dijelaskan. Para sufi memandang kegelisahan tersebut sebagai panggilan batin yang mengingatkan manusia bahwa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Kegelisahan itu sering menjadi awal perjalanan seseorang untuk kembali mencari makna hidup. Kesombongan juga menjadi penghalang yang sering disebut dalam literatur tasawuf. Ketika manusia merasa dirinya paling benar, paling hebat, atau paling berkuasa, ia cenderung menutup diri dari kebenaran yang datang dari luar dirinya. Kesombongan membuat hati kehilangan kerendahan yang menjadi syarat utama untuk menerima cahaya spiritual. Para ulama sufi mengingatkan bahwa semakin tinggi kesombongan seseorang, semakin sulit ia merasakan kedamaian dalam hidupnya. Iri hati dan kebencian juga dipandang sebagai racun yang dapat merusak kejernihan hati. Ketika manusia terlalu sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain, ia akan kehilangan rasa syukur atas nikmat yang dimilikinya. Perasaan iri dan dendam membuat hati dipenuhi kegelapan emosi yang menghalangi cahaya kebaikan. Dalam pandangan tasawuf, hati yang dipenuhi kebencian sulit merasakan kehadiran nilai kasih sayang yang menjadi inti dari ajaran spiritual. Para ulama tasawuf menekankan bahwa penghalang cahaya dalam hati sering muncul secara perlahan dan tanpa disadari. Seseorang mungkin merasa dirinya masih berada di jalan kebaikan, namun tanpa disadari mulai kehilangan kepekaan batin. Oleh karena itu, manusia diajak untuk terus melakukan introspeksi diri, menilai kembali niat dan tujuan dalam setiap tindakan yang dilakukan. Kesadaran untuk mengevaluasi diri dianggap sebagai langkah penting untuk menjaga kejernihan hati. Meskipun penghalang spiritual sering terasa berat, tasawuf mengajarkan bahwa setiap manusia selalu memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Tidak ada kegelapan yang terlalu pekat untuk ditembus oleh cahaya kebaikan. Kesadaran akan kelemahan diri justru dipandang sebagai pintu awal menuju perubahan spiritual. Ketika manusia mampu mengakui kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri, ia diyakini sedang membuka kembali jalan bagi cahaya dalam hatinya. Pada akhirnya, pembahasan tentang penghalang cahaya mengingatkan manusia bahwa perjalanan spiritual bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi merupakan proses panjang yang penuh ujian. Nafsu dan kelalaian akan selalu menjadi tantangan yang harus dihadapi sepanjang hidup. Namun dalam setiap perjuangan melawan penghalang tersebut, manusia sebenarnya sedang belajar mengenal dirinya lebih dalam. Ketika manusia mampu melewati ujian itu, ia tidak hanya menemukan kembali cahaya dalam hatinya, tetapi juga menemukan makna hidup yang lebih sejati dan mendalam. Setelah memahami bahwa nafsu dan kelalaian dapat menjadi penghalang cahaya spiritual dalam diri manusia, perjalanan selanjutnya mengarah pada upaya untuk membersihkan hati agar cahaya tersebut kembali bersinar. Dalam pandangan tasawuf, hati manusia tidak pernah benar-benar kehilangan potensi kebaikannya. Ia hanya tertutup oleh lapisan-lapisan yang terbentuk dari kesalahan, pengalaman hidup, dan kelalaian. Para ulama sufi mengajarkan bahwa membersihkan hati bukan sekadar usaha sesaat, melainkan perjalanan panjang yang membutuhkan kesadaran, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan. Langkah pertama yang sering ditekankan dalam tasawuf adalah kesadaran untuk mengenali kondisi hati sendiri. Banyak manusia menjalani kehidupan tanpa pernah benar-benar memahami keadaan batinnya. Para sufi mengajarkan bahwa seseorang harus berani melihat dirinya secara jujur, mengakui kelemahan, dan menyadari kesalahan yang pernah dilakukan. Kesadaran ini dipandang sebagai pintu awal pembersihan hati, karena manusia yang mampu mengenali kekurangannya akan lebih mudah menerima perubahan menuju kebaikan. Zikir sering disebut sebagai salah satu cara utama untuk membersihkan hati. Dalam tasawuf, zikir bukan hanya sekadar mengucapkan lafaz tertentu,
tetapi merupakan usaha untuk menghadirkan kesadaran akan kebesaran Allah dalam setiap detik kehidupan. Para ulama sufi menggambarkan zikir sebagai air yang mampu membersihkan debu-debu batin yang menempel pada hati manusia. Ketika seseorang membiasakan dirinya mengingat Allah, hatinya diyakini menjadi lebih tenang, lebih jernih, dan lebih peka terhadap nilai-nilai spiritual. Selain zikir, shalawat kepada Rasulullah juga dipandang sebagai jalan untuk memperkuat hubungan spiritual manusia dengan cahaya kenabian. Dalam tradisi tasawuf, shalawat tidak hanya dipahami sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi, tetapi juga sebagai sarana untuk menumbuhkan kecintaan terhadap akhlak beliau. Para ulama menjelaskan bahwa kecintaan kepada Rasulullah dapat menjadi kekuatan yang membantu manusia meneladani sifat-sifat mulia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga cahaya spiritual dalam dirinya semakin kuat. Introspeksi diri atau muhasabah juga menjadi bagian penting dalam proses pembersihan hati. Para sufi sering mengajarkan agar manusia meluangkan waktu untuk menilai kembali perbuatannya setiap hari. Dengan merenungkan tindakan, ucapan, dan niat yang telah dilakukan, manusia dapat memahami kesalahan yang perlu diperbaiki. Muhasabah dipandang sebagai cermin batin yang membantu manusia menjaga kejernihan hati dan mencegah munculnya sifat-sifat negatif yang dapat menutup cahaya spiritual. Dalam perjalanan spiritual, para ulama tasawuf juga menekankan pentingnya menjaga akhlak dalam hubungan dengan sesama manusia. Membersihkan hati tidak hanya dilakukan melalui ibadah pribadi, tetapi juga melalui perilaku sosial yang baik. Sikap memaafkan, membantu sesama, dan menjaga kejujuran diyakini dapat memperkuat pancaran cahaya dalam hati. Para sufi percaya bahwa hati yang dipenuhi kasih sayang akan lebih mudah merasakan kedamaian dan kedekatan dengan Allah. Kesabaran juga menjadi kunci penting dalam proses pembersihan hati. Perubahan batin tidak terjadi secara instan, melainkan membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Manusia sering menghadapi kegagalan dan godaan yang dapat membuatnya kembali kepada kebiasaan lama. Namun dalam tasawuf, setiap usaha memperbaiki diri dipandang sebagai langkah berharga dalam perjalanan spiritual. Kesabaran membantu manusia tetap bertahan dalam proses perubahan menuju kebaikan. Lingkungan yang baik juga diyakini memiliki pengaruh besar dalam menjaga kebersihan hati. Para ulama sufi sering menasihati agar manusia memilih pergaulan yang membawa pengaruh positif. Berada di lingkungan yang dipenuhi nilai-nilai kebaikan dapat membantu seseorang menjaga semangat spiritualnya. Sebaliknya, lingkungan yang dipenuhi sikap negatif dapat menjadi penghalang yang membuat hati kembali tertutup oleh kelalaian. Dalam kehidupan sehari-hari, pembersihan hati sering dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Mengucapkan kata-kata baik, menahan amarah, serta bersyukur atas nikmat yang dimiliki merupakan latihan sederhana yang memiliki dampak besar bagi kejernihan hati. Para sufi mengajarkan bahwa perubahan besar dalam spiritualitas manusia sering dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan niat tulus. Pada akhirnya, membersihkan hati agar cahaya kembali bersinar merupakan perjalanan yang membawa manusia pada pemahaman lebih dalam tentang dirinya dan hubungannya dengan Sang Pencipta. Proses ini bukan hanya tentang meninggalkan sifat buruk, tetapi juga tentang menumbuhkan nilai-nilai kebaikan yang menjadi inti dari kehidupan spiritual. Ketika hati manusia kembali bersih, cahaya dalam dirinya akan memancar lebih terang, membimbing langkah hidupnya menuju ketenangan, kebijaksanaan, dan kedekatan dengan rahmat Allah. Setelah hati dibersihkan melalui zikir, introspeksi, dan penanaman akhlak mulia, perjalanan spiritual manusia memasuki fase yang lebih mendalam, yaitu transformasi hidup. Dalam pandangan tasawuf, ketika cahaya spiritual mulai bersinar kembali dalam hati seseorang, perubahan tidak hanya terjadi pada cara berpikir, tetapi juga memengaruhi sikap, perilaku, dan cara memandang kehidupan. Para ulama sufi menggambarkan fase ini sebagai kebangkitan batin, sebuah momen ketika manusia mulai merasakan makna hidup yang lebih luas dibandingkan sekadar pencapaian duniawi. Transformasi ini sering dimulai dari perubahan cara seseorang memandang dirinya sendiri. Jika sebelumnya manusia melihat hidup hanya sebagai rangkaian perjuangan untuk meraih kesuksesan materi, cahaya spiritual membuatnya menyadari bahwa hidup memiliki tujuan yang lebih dalam. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu berasal dari apa yang dimiliki, melainkan dari ketenangan hati dan kedekatan dengan Allah. Kesadaran ini perlahan mengubah prioritas hidup seseorang, menjadikannya lebih fokus pada nilai kebaikan dan kebermanfaatan bagi sesama. Dalam kisah perjalanan para pencari makrifat,
Transformasi spiritual sering ditandai dengan munculnya ketenangan dalam menghadapi ujian hidup. Orang yang hatinya diterangi cahaya kenabian cenderung lebih sabar ketika menghadapi kesulitan. Mereka memandang ujian bukan sebagai beban semata, tetapi sebagai proses pembelajaran yang mendewasakan jiwa. Sikap ini membuat mereka lebih kuat menghadapi tantangan hidup, karena mereka melihat setiap peristiwa sebagai bagian dari rencana ilahi yang penuh hikmah. Perubahan lain yang sering terlihat adalah meningkatnya kepedulian terhadap sesama makhluk. Cahaya spiritual mendorong manusia untuk tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga memperhatikan kebutuhan orang lain. Dalam tasawuf, kepedulian sosial dipandang sebagai bukti bahwa cahaya dalam hati seseorang mulai memancar keluar. Ketika seseorang mampu merasakan penderitaan orang lain dan berusaha membantu dengan tulus, para sufi menilai hal itu sebagai tanda kedewasaan spiritual. Transformasi hidup juga sering membawa perubahan dalam cara seseorang berinteraksi dengan alam. Dalam pandangan tasawuf, alam semesta dipandang sebagai tanda kebesaran Allah yang harus dijaga dan dihormati. Orang yang mengalami kebangkitan spiritual biasanya lebih menghargai lingkungan dan berusaha menjaga keseimbangan alam. Kesadaran ini lahir dari pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari jaringan kehidupan yang saling terhubung dalam rahmat ilahi. Para ulama tasawuf juga menjelaskan bahwa transformasi spiritual membuat manusia lebih mampu mengendalikan emosi dan hawa nafsunya. Cahaya dalam hati membantu seseorang menahan amarah, mengurangi sifat iri, dan menghindari kesombongan. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui proses latihan batin yang konsisten. Seiring waktu, manusia yang mengalami transformasi spiritual akan memiliki kepribadian yang lebih tenang dan bijaksana dalam menghadapi berbagai situasi. Dalam perjalanan ini, seseorang juga mulai merasakan kedalaman makna ibadah. Ibadah tidak lagi dipandang sebagai kewajiban semata, tetapi sebagai sarana untuk memperkuat hubungan spiritual dengan Allah. Zikir, doa, dan amal kebaikan dilakukan dengan kesadaran penuh, sehingga memberikan ketenangan batin yang mendalam. Para sufi meyakini bahwa ketika ibadah dilakukan dengan hati yang sadar, cahaya spiritual akan semakin kuat dalam diri manusia. Transformasi hidup melalui cahaya kenabian juga membawa manusia pada kesadaran tentang pentingnya niat dalam setiap tindakan. Seseorang yang telah merasakan kedalaman spiritual akan berusaha menjaga ketulusan dalam setiap perbuatannya. Ia tidak lagi berbuat baik demi pujian atau pengakuan, melainkan karena kesadaran bahwa setiap kebaikan adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Ketulusan ini diyakini menjadi sumber kekuatan batin yang membuat hidup terasa lebih bermakna. Perjalanan transformasi ini sering membuat seseorang lebih mampu menerima kekurangan dirinya dan orang lain. Cahaya spiritual menumbuhkan sikap rendah hati yang membantu manusia melihat kehidupan dengan lebih bijaksana. Mereka tidak lagi mudah menghakimi, karena memahami bahwa setiap manusia sedang menjalani perjalanan spiritualnya masing-masing. Sikap ini menciptakan hubungan yang lebih harmonis dalam kehidupan sosial. Pada akhirnya, transformasi hidup melalui cahaya kenabian membawa manusia pada perubahan menyeluruh dalam cara memandang dunia dan dirinya sendiri. Hidup tidak lagi dilihat sebagai perjalanan yang penuh persaingan, melainkan sebagai kesempatan untuk menebarkan kebaikan dan memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta. Ketika cahaya spiritual benar-benar bersinar dalam hati, manusia tidak hanya menemukan kedamaian dalam dirinya, tetapi juga menjadi sumber ketenangan bagi lingkungan sekitarnya, membuka jalan menuju tahap terakhir perjalanan spiritual yang mengajak manusia menjadi pembawa cahaya bagi sesama. Perjalanan panjang mengenali, menjaga, dan menumbuhkan cahaya spiritual dalam diri manusia pada akhirnya bermuara pada satu tujuan besar, yaitu menjadi pembawa cahaya bagi kehidupan di sekitarnya. Dalam pandangan tasawuf, seseorang yang telah mengalami transformasi batin tidak hanya menikmati ketenangan untuk dirinya sendiri, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menyebarkan kebaikan kepada sesama. Cahaya yang telah tumbuh dalam hati dipandang sebagai amanah ilahi yang harus dijaga dan disalurkan agar memberikan manfaat bagi banyak orang. Para ulama sufi sering menggambarkan manusia yang membawa cahaya spiritual sebagai pribadi yang kehadirannya menenangkan orang lain. Ia tidak selalu dikenal karena kekuasaan atau kekayaan, tetapi karena ketulusan, kebijaksanaan, dan kelembutan sikapnya. Dalam kehidupan sosial, orang seperti ini menjadi sumber inspirasi tanpa harus banyak berbicara. Perilakunya yang penuh kasih sayang dan kesabaran menjadi pantulan nyata dari cahaya spiritual yang tumbuh dalam dirinya. Menjadi pembawa cahaya bagi sesama juga berarti mampu memberikan harapan di tengah kesulitan yang dialami orang lain. Dalam perjalanan hidup,
Manusia sering bertemu dengan individu yang kehilangan semangat atau terjebak dalam kesedihan. Seseorang yang hatinya diterangi cahaya spiritual diyakini memiliki kepekaan untuk merasakan penderitaan tersebut. Ia hadir bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memberi dukungan, menenangkan, dan mengingatkan bahwa setiap kesulitan selalu memiliki jalan keluar. Dalam tasawuf, menyebarkan cahaya spiritual tidak selalu dilakukan melalui nasihat panjang atau ceramah yang rumit. Justru tindakan sederhana seperti mendengarkan dengan empati, membantu tanpa pamrih, dan menunjukkan kejujuran sering dianggap sebagai cara paling efektif dalam menebarkan kebaikan. Para sufi percaya bahwa cahaya spiritual lebih mudah dirasakan melalui keteladanan perilaku daripada melalui kata-kata semata. Manusia pembawa cahaya juga dipandang sebagai penjaga harmoni dalam lingkungan sosialnya. Ia berusaha menjadi penengah ketika terjadi konflik dan mengedepankan sikap damai dalam menghadapi perbedaan. Dalam pandangan tasawuf, kemampuan menjaga kedamaian merupakan tanda bahwa seseorang telah memahami hakikat kasih sayang yang menjadi inti ajaran spiritual. Kehadirannya di tengah masyarakat sering membawa kesejukan dan menumbuhkan rasa saling menghargai. Selain dalam hubungan sosial, menebarkan cahaya spiritual juga mencakup tanggung jawab menjaga keseimbangan alam. Para ulama tasawuf mengajarkan bahwa manusia yang memahami hakikat penciptaan akan melihat alam sebagai bagian dari rahmat Allah yang harus dijaga. Kepedulian terhadap lingkungan dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap kehidupan yang diciptakan dengan penuh hikmah. Dengan menjaga alam, manusia diyakini turut menjaga keseimbangan spiritual dalam kehidupan. Perjalanan menjadi pembawa cahaya juga menuntut manusia untuk terus memperbaiki dirinya. Para sufi mengingatkan bahwa cahaya spiritual dapat meredup jika seseorang merasa telah mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, manusia diajak untuk selalu rendah hati dan terus belajar dari pengalaman hidup. Kesadaran bahwa perjalanan spiritual tidak pernah berakhir membantu manusia menjaga ketulusan dalam menebarkan kebaikan. Dalam kisah para tokoh spiritual, banyak diceritakan tentang individu sederhana yang mampu memberikan perubahan besar bagi lingkungannya. Mereka tidak selalu memiliki pengaruh besar secara sosial, namun memiliki kekuatan batin yang mampu menggerakkan hati orang lain. Ketulusan mereka dalam membantu sesama sering menjadi inspirasi yang menumbuhkan semangat kebaikan di tengah masyarakat. Kisah-kisah seperti ini menunjukkan bahwa cahaya spiritual tidak bergantung pada kedudukan, tetapi pada kejernihan hati. Menjadi manusia pembawa cahaya juga berarti mampu menghadirkan rasa syukur dalam setiap keadaan. Seseorang yang memahami makna spiritual kehidupan akan melihat setiap nikmat sebagai kesempatan untuk berbagi dengan orang lain. Rasa syukur menumbuhkan kepuasan batin yang membuat manusia tidak mudah terjebak dalam ambisi duniawi. Dengan hati yang dipenuhi rasa syukur, seseorang lebih mudah menebarkan energi positif kepada lingkungan sekitarnya. Pada akhirnya, perjalanan spiritual yang dimulai dari mengenali Nur Muhammad hingga menumbuhkan cahaya dalam hati membawa manusia pada kesadaran bahwa hidup adalah kesempatan untuk memberi manfaat bagi sesama. Cahaya spiritual yang dijaga dengan ketulusan akan terus mengalir dan memberikan pengaruh baik dalam kehidupan. Ketika manusia mampu menjadi pembawa cahaya bagi orang lain, ia tidak hanya menjalani kehidupan dengan makna yang lebih dalam, tetapi juga menjadi bagian dari rahmat ilahi yang menerangi dunia dengan kasih sayang, kedamaian, dan kebaikan yang terus hidup sepanjang zaman. Perjalanan panjang memahami cahaya spiritual yang berakar dari konsep Nur Muhammad tidak berhenti pada perubahan diri individu semata. Dalam perjalanan sejarah spiritual manusia, cahaya tersebut diyakini terus mengalir dari generasi ke generasi melalui keteladanan akhlak, ilmu, dan kebaikan yang diwariskan. Para ulama tasawuf sering menggambarkan bahwa cahaya spiritual tidak pernah padam, melainkan berpindah melalui hati-hati manusia yang menjaga nilai kebaikan. Warisan inilah yang menjadikan ajaran spiritual tetap hidup, meskipun zaman terus berubah. Sejak masa Rasulullah hingga generasi setelahnya, nilai-nilai kasih sayang, kejujuran, dan kebijaksanaan terus diajarkan melalui para ulama, pendidik, dan tokoh masyarakat. Mereka dipandang sebagai penjaga warisan cahaya yang berusaha mempertahankan kemurnian ajaran spiritual di tengah tantangan zaman. Dalam pandangan tasawuf, setiap orang yang menyebarkan kebaikan diyakini sedang menjadi bagian dari mata rantai cahaya yang tidak pernah terputus. Warisan cahaya spiritual tidak selalu diwariskan melalui tulisan atau ceramah, tetapi sering hadir melalui teladan hidup yang nyata. Banyak kisah tentang tokoh sederhana yang mampu mengubah kehidupan orang lain hanya melalui perilaku yang penuh ketulusan.
Kehadiran mereka sering menjadi pengingat bahwa kebaikan memiliki kekuatan yang mampu menembus batas waktu dan ruang. Dalam tradisi spiritual, teladan hidup dianggap sebagai bentuk dakwah paling kuat karena dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam perkembangan zaman modern, warisan cahaya spiritual menghadapi tantangan baru. Perubahan teknologi, gaya hidup, dan arus informasi sering membuat manusia semakin jauh dari perenungan batin. Namun para ulama tasawuf mengingatkan bahwa perubahan zaman tidak seharusnya memutus hubungan manusia dengan nilai spiritual. Justru di tengah kehidupan yang semakin cepat, manusia membutuhkan cahaya spiritual untuk menjaga keseimbangan hidupnya. Generasi muda dipandang sebagai penerus penting dalam menjaga keberlanjutan warisan cahaya tersebut. Mereka hidup dalam dunia yang penuh peluang sekaligus tantangan. Dalam pandangan tasawuf, generasi muda diajak untuk tidak hanya mengejar keberhasilan duniawi, tetapi juga menjaga nilai moral dan spiritual dalam kehidupannya. Ketika generasi muda mampu menggabungkan ilmu pengetahuan dengan kesadaran spiritual, mereka diyakini dapat membawa perubahan positif bagi masa depan. Warisan cahaya spiritual juga mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan saling menghormati perbedaan. Dalam sejarah spiritual manusia, konflik sering muncul karena hilangnya nilai kasih sayang dan kebijaksanaan. Para ulama sufi menekankan bahwa cahaya spiritual mengajarkan manusia untuk melihat perbedaan sebagai bagian dari keindahan ciptaan Allah. Dengan memahami nilai tersebut, manusia dapat membangun kehidupan sosial yang lebih harmonis. Selain dalam hubungan sosial, warisan cahaya spiritual juga berperan dalam membentuk peradaban yang berlandaskan nilai kemanusiaan. Banyak peradaban besar lahir dari masyarakat yang menjunjung tinggi nilai moral dan spiritual. Dalam pandangan tasawuf, kemajuan peradaban tidak hanya diukur dari perkembangan teknologi, tetapi juga dari kualitas akhlak manusia yang menjalankannya. Cahaya spiritual diyakini menjadi fondasi penting dalam menciptakan peradaban yang berkeadilan dan berkelanjutan. Para ulama tasawuf sering mengingatkan bahwa menjaga warisan cahaya spiritual membutuhkan usaha yang terus-menerus. Nilai kebaikan dapat memudar jika manusia tidak berusaha merawatnya. Oleh karena itu, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai tersebut melalui tindakan sehari-hari. Dengan menjaga kejujuran, kepedulian, dan rasa syukur, manusia diyakini ikut memperkuat keberlangsungan warisan cahaya dalam kehidupan. Dalam kisah perjalanan spiritual manusia, warisan cahaya sering digambarkan seperti obor yang diteruskan dari satu tangan ke tangan berikutnya. Setiap generasi memiliki peran dalam menjaga nyala obor tersebut agar tidak padam. Ketika seseorang menebarkan kebaikan, ia sebenarnya sedang menyalakan cahaya bagi generasi berikutnya. Gambaran ini menunjukkan bahwa setiap tindakan kecil dapat memiliki dampak besar bagi masa depan umat manusia. Pada akhirnya, warisan cahaya yang terus mengalir sepanjang zaman mengingatkan manusia bahwa kehidupan bukan hanya tentang perjalanan pribadi, tetapi juga tentang kontribusi bagi generasi yang akan datang. Cahaya spiritual yang dijaga dengan ketulusan akan terus hidup dalam nilai-nilai kebaikan yang diwariskan. Ketika manusia mampu menjaga dan meneruskan cahaya tersebut, ia tidak hanya menjaga warisan spiritual, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan panjang rahmat ilahi yang menerangi kehidupan manusia sepanjang sejarah. Perjalanan panjang manusia dalam memahami dan menjaga cahaya spiritual pada akhirnya mengarah pada satu kesadaran besar, yaitu bahwa seluruh kehidupan merupakan perjalanan kembali menuju Sang Pencipta. Dalam pandangan tasawuf, kehidupan di dunia dipahami sebagai persinggahan sementara yang memberikan kesempatan bagi manusia untuk mengenali jati dirinya. Cahaya spiritual yang berakar dari konsep Nur Muhammad diyakini menjadi penuntun manusia dalam menempuh perjalanan panjang menuju sumber rahmat ilahi. Sejak manusia dilahirkan, ia membawa potensi cahaya yang menjadi bekal spiritual dalam menjalani kehidupan. Namun perjalanan hidup sering membuat manusia lupa akan asal-usulnya. Kesibukan dunia, ambisi, dan berbagai ujian hidup sering membuat manusia terjebak dalam pencarian kebahagiaan yang bersifat sementara. Para ulama tasawuf mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan ketika manusia kembali menyadari hubungannya dengan Sang Pencipta dan memahami tujuan keberadaannya. Perjalanan kembali menuju sumber cahaya sering dimulai dari kesadaran tentang kefanaan kehidupan dunia. Dalam refleksi spiritual, manusia diingatkan bahwa segala sesuatu yang dimiliki di dunia bersifat sementara. Kekayaan, jabatan, dan popularitas tidak dapat dibawa ketika perjalanan hidup berakhir. Kesadaran ini bukan untuk membuat manusia menjauhi kehidupan dunia, melainkan untuk mengajarkan keseimbangan antara kehidupan lahiriah dan spiritual.
Para tokoh tasawuf menggambarkan perjalanan hidup manusia seperti seorang musafir yang sedang menuju kampung halamannya. Dunia dipandang sebagai tempat persinggahan yang memberikan pelajaran dan pengalaman. Cahaya spiritual menjadi penunjuk arah agar manusia tidak tersesat dalam perjalanan tersebut. Ketika manusia mampu menjaga cahaya dalam hatinya, ia diyakini akan lebih mudah menemukan jalan menuju ketenangan dan kebijaksanaan. Dalam perjalanan menuju sumber cahaya, manusia juga diajak untuk memperbaiki hubungannya dengan sesama makhluk. Para ulama sufi menekankan bahwa kedekatan dengan Allah tidak dapat dipisahkan dari sikap baik terhadap sesama manusia. Memaafkan kesalahan orang lain, menolong mereka yang membutuhkan, dan menjaga kejujuran merupakan bagian dari perjalanan spiritual. Perilaku baik terhadap sesama dipandang sebagai bukti bahwa cahaya spiritual benar-benar hidup dalam hati manusia. Selain hubungan sosial, perjalanan kembali menuju sumber cahaya juga melibatkan penguatan hubungan pribadi dengan Allah melalui ibadah yang dilakukan dengan kesadaran batin. Dalam tasawuf, ibadah dipandang sebagai sarana komunikasi spiritual antara manusia dan Sang Pencipta. Ketika ibadah dilakukan dengan hati yang tulus, manusia diyakini merasakan kedamaian yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Kedamaian tersebut menjadi tanda bahwa manusia semakin dekat dengan sumber cahaya ilahi. Perjalanan spiritual manusia tidak selalu berjalan mulus. Banyak rintangan dan godaan yang dapat membuat manusia kembali terjatuh dalam kelalaian. Namun para ulama tasawuf mengingatkan bahwa setiap manusia selalu memiliki kesempatan untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan spiritualnya. Kesalahan dipandang sebagai bagian dari proses pembelajaran yang membantu manusia memahami dirinya dengan lebih dalam. Dalam kisah para pencari makrifat, sering diceritakan bahwa seseorang yang semakin dekat dengan kesadaran spiritual justru menjadi semakin rendah hati. Ia menyadari bahwa seluruh kebaikan yang dimilikinya berasal dari rahmat Allah. Kesadaran ini membuat manusia tidak mudah merasa paling benar atau paling suci. Kerendahan hati menjadi tanda bahwa cahaya spiritual telah mengakar kuat dalam diri seseorang. Perjalanan kembali menuju sumber cahaya juga membawa manusia pada kesadaran tentang arti kematian. Dalam tasawuf, kematian tidak dipandang sebagai akhir dari kehidupan, melainkan sebagai fase perpindahan menuju kehidupan yang lebih abadi. Cahaya spiritual yang dijaga sepanjang hidup diyakini menjadi bekal dalam perjalanan menuju kehidupan setelah dunia. Kesadaran ini membantu manusia menjalani hidup dengan lebih bijaksana dan penuh makna. Pada akhirnya, perjalanan manusia kembali menuju sumber cahaya merupakan puncak dari seluruh proses spiritual yang telah dilalui. Cahaya yang berasal dari rahmat ilahi akan menuntun manusia menuju kedamaian sejati. Ketika manusia mampu menjaga cahaya tersebut hingga akhir hayatnya, ia diyakini telah menyelesaikan perjalanan hidup dengan penuh makna. Perjalanan ini menjadi pengingat bahwa kehidupan bukan sekadar perjalanan waktu, tetapi perjalanan ruhani yang membawa manusia kembali kepada sumber cahaya yang telah menjadi awal dari seluruh penciptaan. Pada akhirnya, perjalanan panjang yang dipenuhi luka, rahasia, pengkhianatan, dan air mata itu justru menjelma menjadi kisah kebangkitan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Setiap tragedi yang sempat meruntuhkan harapan ternyata hanyalah pintu menuju kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang ketakutan dan kesalahpahaman. Mereka belajar bahwa takdir bukanlah tentang siapa yang paling kuat bertahan, tetapi siapa yang berani berdamai dengan masa lalu dan melangkah meski hati masih gemetar. Ketika semua kepingan misteri akhirnya tersusun, bukan hanya rahasia yang terungkap, melainkan juga makna tentang keluarga, pengorbanan, dan keberanian untuk memaafkan. Dan di titik akhir yang terasa seperti jurang sekaligus gerbang